Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas mengenai bagaimana tentang logika dan algoritma. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai perintah-perintah yang ada dalam aplikasi Command Prompt. Mungkin kalian baru mendengar ya apa itu Command Prompt. Jadi Command Prompt itu adalah aplikasi Command Line Interpreter atau CLI yang ada di sistem operasi Windows ya. Mungkin kalian pernah belajar mengenai komputer bahwa aplikasi itu bisa dikategorikan menjadi dua ya, yaitu yang berbasis teks dan yang berbasis GUI atau Graphic User Interface ya. Jadi kalau yang berbasis teks itu komputer yang jika kita ingin memberi perintah itu harus mengetik di keyboard ya. Saya ingin menjalankan aplikasi atau ingin menghapus file dan sebagainya, itu harus menggunakan perintah di keyboard. Sedangkan yang aplikasi yang berbasis GUI itu sudah ada tampilannya ya. Nah, itu dalam menjalankan perintahnya itu bisa menggunakan namanya tetikus atau mouse ya. Jadi tinggal di klik sekali atau klik dua kali ya. Bahkan ada yang sudah bisa menggunakan layar sentuh. Dan itu artinya lebih dari sisi tampilan tentu lebih menarik yang GUI dibandingkan yang berbasis teks ya. Nah, command prompt ini kita singkat dengan CMD, itu ada di sistem operasi Windows. Sedangkan di sistem operasi yang lain, itu seperti Linux atau Macintosh, itu ada sendiri ya, tapi namanya bukan command prompt, tapi bisa disebut terminal ya. Tapi itu sama, yang berbeda hanya nama-nama perintahnya saja ya, seperti itu. Nah, perintah-perintah dalam CMD ini berfungsi untuk melakukan berbagai operasi di komputer ya. Jadi ini sudah ada sejak zaman sebelum ada Windows ya, yaitu sejak masih sistem operasi MS-DOS gitu ya. Itu kalau dulu masih pakai komputer lama ya, yang masih memakai disket ya. Nah, di sini kenapa kalian harus pelajari? Di sini diharapkan kalian bisa mengerti ya dasar-dasar penggunaan dari CMD ini. Kenapa? Karena terkadang kita dalam mempergunakan komputer itu tidak selamanya dengan GUI ya, atau dengan tampilan yang ada di layar ya. Misalnya lewat mouse, itu terkadang harus diselesaikan dengan menggunakan CMD atau command prompt gitu. Nah, lalu bagaimana cara menjalankan aplikasi dari CMD ini? Sebenarnya ada dua cara ya. Kalau yang pertama kita bisa ke menu start, lalu ke kotak pencarian dan kita ketik CMD, maka akan langsung ya terlihat aplikasinya gitu. Nah, kalau cara yang kedua bisa menggunakan keyboard ya. Nah, kalau kalian perhatikan di keyboard itu ada lambang Windows ya di sebelah kiri, bawah, dan
kalian tekan bersamaan dengan huruf R ya. Nah, Windows sama R ditekan, maka nanti akan muncul ya kotak dialog run. Kotak dialog run seperti ini. Nanti sama di sini juga kalian ketik cmd seperti itu ya. Nah, nanti kalian enter akan muncul jendela warna hitam ya. Nah, kalau di komputer Bapak sambil praktek, nah akan seperti ini ya tampilannya itu. Nah, di sini itu terlihat di bagian atas ini adalah nama dari operasi sistemnya ya. Di sini Microsoft Windows versi 6. Ini Papa memakai Windows 7 ya. Nanti kalau kalian yang Windows 10 itu akan berbeda, atau yang pakai Windows 8 juga akan berbeda tampilan di atasnya. Nah, sedangkan yang ini yang tulisan C.2 garing users garing Sena ini adalah disebut pet ya. Jadi pet itu adalah posisi ya, posisi aktif aplikasi CMD. Ini tampilannya mungkin kalau kalian pernah membuka Windows Explorer itu sama ya seperti posisi di komputer kita gitu ya. Bisa Bapak tentukan ya, Bapak buka Explorer. Nah, tadi di C, nah ya, ke komputer, ke C, ke user, ke Sena. Nah, ini jadi posisinya sama yang tadi di bagian CMD dengan kalau di posisi di komputer di sini ya. Di C, terus di folder user dan di folder Sena. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu perintah-perintah apa saja sih yang ada di dalam CMD ya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang sangat dasar ya. Sebenarnya banyak sekali, ada ratusan itu perintah-perintah yang berlaku di CMD gitu ya. Tapi ini perintah dasar. Yang pertama adalah dir ya. Itu untuk menampilkan semua file. Nah, kita coba saja ya. Ini tampilan di Explorer ya. Ini tampilan di CMD-nya. Kita coba yang dir. Untuk penulisannya itu perintahnya diketik ya. Bisa huruf besar semua ataupun bisa huruf kecil ya. Jadi tidak terlalu pengaruh ya. Lalu kita tekan enter. Nah, akan keluar tulisan, banyak tulisan ya seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan ini sama ya. Bapak scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ada dir yang ada tulisan dir, ya artinya folder ya. Nah, kalau ada yang tidak ada tulisan dir, terus di sebelahnya itu ada angka ya, itu adalah kapasitas dari file tersebut ya. Itu berarti file ya. Lihat di sini dir ada folder Android, ada folder Atomic ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian CMD juga sama ya. Ada file Android, ada folder Atomic. Jadi sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau di GUI ini menggunakan Windows Explorer ya, tinggal klik akan terlihat isi file tersebut. Sedangkan kalau menggunakan tadi CMD, nah ini kita harus
tulis dulu dir ya, baru keluar nama-nama folder sama nama-nama filenya ya, seperti ini. Nah, di bagian bawah setelah dir, setelah semua ini akan terlihat jumlah filenya. Di sini terlihat 7 ya, dan besarnya 49.000 byte, sedangkan jumlah foldernya ada 28 ya. Itu untuk yang dir ya. Jadi dir itu fungsinya untuk menampilkan file di dalam pad tersebut ya kan. Ini kan posisinya ada di folder user dan di folder Sena ya. Itu. Nah, mungkin ini padnya berbeda-beda, nanti kalau kalian coba di kalian masing-masing itu akan berbeda. Lalu yang selanjutnya itu adalah CLS. Nah, untuk CLS itu fungsinya untuk membersihkan layar ya. Maksudnya bukan layar komputer kalian ya, tapi layar di aplikasi CMD ya. Nah, seperti ini kan layarnya sudah penuh nih ya sama tulisan-tulisan ya. Nah, sama kalian bisa dihapus dengan CLS ya. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini ya. Dia akan bersih, tidak akan tersisa dengan yang tadi ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Langkah selanjutnya adalah CD ya. Nah, CD ini bukan alat penyimpan ya, tapi CD ini singkatan dari change directory ya. Ini maksudnya untuk kita berpindah ke pad aktif yang lain ya. Nah, misal Bapak contohkan. Nah, kita kan ada di sini ya, di folder user dan di folder Sena ya. Nah, kita akan coba masuk ke salah satu folder. Misalnya kita masuk ke desktop saja ya. Ada ya. Kita masuk ke desktop. Kalau di Explorer masuknya tinggal diklik 2 kali ya. Desktop tinggal diklik 2 kali. Nah, kalau di Explorer kita harus ketik CD dulu ya. Nah, ketik dulu CD spasi ya. Tulis nama foldernya apa ya. Nah, kalau ini harus sesuai ya. Kalau di sana huruf besar, nulisnya di sini juga harus huruf besar. CD desktop. Ini akan masuk langsung ke desktop. Terlihat ya. Jadi kita sedang ada di desktop. Nah, kita cek saja. Kita tinggal dir. Nah, terlihat ya. Ada laporan SOP Dalaragon. Apakah sama ya dengan yang di Explorernya? Nah, sama ya. Ada laporan, ada ini sama ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh dari CMD itu ya. Tadi. Nah, lalu bagaimana kita berpindah kembali ya? Berpindah kembali ke atas atau kembali lagi ya. Tinggal pakai CD sama ya, spasi. Nggak usah pakai CD titik-titik. Coba ya. Nah, jadi kita itu CD titik-titik artinya kita kembali lagi ke atas atau ke folder utama gitu ya, yang ada di atasnya. Kita pengen pindah lagi nih ke folder yang lain, bisa ya. CD misalnya my document. Nah, kalau kita bingung ya ada folder apa saja, kita dir saja lagi ya. Kita dir lagi. Nah, kita misalnya cari saja yang folder apa dir ini. Nah, misalnya ke folder documents ya. CD
dir lagi. Nah, betul ada di dokumen. Nah, sudah ada di file dokumen. Jadi kita bisa lihat di file dokumen itu ada file apa saja ya. Nah, misalnya kalian bingung ya. Ini kan dir itu akan menampilkan semua file ya. Nah, di sini misalnya saya ingin melihat file gambar saja ya. Kan kalau seperti ini kan bingung ya, tercampur antara file yang satu dengan file yang lain ya. File Excel ya, yang ini XLXX itu file Excel. Terus nah ini file gambar itu yang JPG. File dokumen Word itu docx ya. Doc. Nah, kita bisa ditambahkan yang namanya parameter ya. Jadi setelah perintah dir spasi kita tambahkan parameter. Jadi ingin menampilkan file yang bagaimana ya. Misalnya kita ingin menampilkan file gambar bintang titik jpeg ya. Kita tulis extensionnya ya. Ini extension mungkin kalian atau bagi ada yang belum mengenal extension, jadi extension itu adalah jenis file ya. Jadi masing-masing aplikasi itu punya jenis filenya ya. File gambar ekstensinya beda, file Office ekstensinya juga berbeda dengan yang lain ya. Ini untuk gambar biasanya JPG atau JPG yang nggak pakai E gitu, atau ada yang titik PNG ya. Kita coba dir spasi bintang titik JPEG enter. Nah, lihat ya, jadi berbeda ya. Kalau yang atas ini dir saja akan menampilkan semua jenis file, tapi kalau dir spasi bintang titik extensionnya ya yang kita inginkan akan ditampilkan di sini gambar. Jadi ini adalah gambar-gambar yang ada di dalam folder tersebut ya, seperti itu. Atau ingin menampilkan file Word saja ya, bintang titik file Word itu docx ya. Nah, berarti ini cuma ada satu. Saya ingin menampilkan file Excel nah, ya, terus pakai titik ya, enter. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Jadi fungsi dir ini bisa ditambahkan namanya parameter ya. Bisa di apa namanya, jadi masing-masing perintah itu punya parameternya tersendiri. Kalau kalian ingin tahu parameter apa saja, bisa dir garis miring help ya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada ya, dir garis miring strip ya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada juga. Bukan ya. Nah, dir bukan juga. Tanda dua ya. Tunggu, tadi sudah dicoba yang mana ya? Help, invalid switch, help. Oke. Tanda tanya gitu ya. Ah, pakai tanda tanya ya. Maaf tadi salah. Ini bukan help tapi tanda tanya ya. Nah, seperti ini ya. Ini akan terlihat dir
Ini ada keterangannya. Kalau garis miring A itu akan menampilkan atribut-atribut tertentu. Garis miring B itu akan tidak ada informasi ya. Terus garis miring O itu untuk menampilkan berdasarkan nama dan sebagainya. Itu ya. Dipakai garis miring tanda tanya ya kalau ingin melihat. Di sini kita hapus lagi CLS ya. Itu untuk yang dir ya. Sekarang kita lihat lagi perintah berikutnya adalah md atau membuat folder ya. Nah, untuk md di sini kita di folder dokumen ya. Jadi untuk folder dokumen ini ketik saja md lalu namanya ya. Boleh pakai tanda kutip ya. Folder baru. Kalian enter. Ini kalau kalian dir akan ada nama folder baru. Nah, ini. Kalian juga bisa masuk ke CD ya. CD. Nah, tapi di sini pakai tanda kutip ya. Karena ada spasi ya. Karena ada spasi di nama foldernya, harus pakai tanda kutip. Sudah masuk di folder baru ya. Kalau kalian dir ini masih kosong ya, dilihat 0 file. Itu ya. Itu untuk yang membuat folder ya. Nah, ini di jendela explorernya juga ini ada ya. Jendela explorernya juga kalau kalian lihat my document, nah ini ada folder baru. Nah di sini ya, yang ini folder baru. Jadi sama saja ya. Kalau Explorer itu GUI, kalau CMD itu untuk yang berbasis teks. Cuma itu kalau yang teks itu kalian harus hafal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah copy ya. Kalau copy itu untuk menyalin suatu file ya. Nah, cara penggunaannya itu kita contoh dulu saja. Kita pindah dulu ya, cd titik 2, kita dir. Nah, misalnya kita pindahkan salah satu file ya, kita dir yang bin pdf saja ini. Kita coba pindahkan file soal unbk.pdf ini ke folder baru ya. Jadi caranya kadang tinggal copy. Ini pakai tanda kutip ya kalau yang nama file atau nama apa. Nah, kita pindahkan ke, nah ini bisa path atau bisa langsung nama foldernya yang ada di situ ya, folder baru misalnya. Jadi yang ini adalah nama filenya dan ini adalah nama foldernya ya. Kita coba saja dulu enter, jangan takut salah ya. Nah kalau ada bacaan one file copied, berarti file ini sudah berhasil di copy atau disalin ya. Kita cek, masuk lagi ke folder baru, kita dir. Nah sudah ada ya, tadi kan kosong ya, jadi kosong, sekarang sudah ada yang sudah di copy ya. Itu selain copy juga ada move ya, move ya nulisnya itu untuk memindahkan. Kalau copy berarti disalin ya, jadi kalau disalin di tempat asalnya dia masih ada. Kalau move itu akan dipindahkan. Kalau delete itu untuk memunculkan tanggal, del untuk menghapus file. Nah ini del, kita coba hapus filenya, dir, ini del, lalu tulis nama filenya ya.
tidak ada keterangan apapun berarti berhasil. Kita dir, ini tidak ada, filenya sudah terhapus. Nah, terus ada lagi tadi apa? Tree ya. Kalau tree itu sebenarnya sama seperti dir, jadi akan menampilkan semua apa? Seperti berbentuk pohon ya. Jadi saling maaf. Nah, kalau tree itu untuk menampilkan semua file dan folder. Ya, di sini kita coba yang tree, kita pindah dulu sini ke atas ya. Kalau kalian perintah tree, akan seperti ini. Ya, jadi dia akan menampilkan apa ya? Semua folder ya. Semua folder. Lalu di dalam folder itu ada folder apa lagi? Yaitu akan ditampilkan. Ya, seperti ini ya. Di folder tersebut apa? Jadi ditampilkan dengan grafik ya. Seperti itu. Kita lihat tadi misalnya di folder surat FX, nah itu akan ada apa ya? Di Square Enix, nah itu akan ada folder Batman ya. Nah ini karena kebetulan ada folder game ya, seperti itu. Itu apa? Ya, penggunaan dasar ya, mempergunakan aplikasi CMD. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya fungsi lain. Seperti contohnya adalah ping. Ping itu adalah untuk mengecek koneksi internet ya. Jadi kalau kita tulis ping spasi, kita cek ingin koneksi kemana, misalnya ingin koneksi ke Google misalnya, lalu kita tekan enter. Nah kalau ada tulisan seperti ini replay, jadi itu internetnya berjalan ya, itu. Dan masih banyak lagi tentu berita-berita yang lain. Silakan nanti kalian coba dan praktekkan sendiri ya, bagi yang memiliki komputer. Jika tidak, bisa ikut sama temannya begitu. Nah ini untuk di CMD ya, untuk di aplikasi Windows ya. Kalau di Linux ataupun di Android sendiri ada namanya terminal ya, tapi itu nama-nama perintahnya itu berbeda ya, tapi fungsinya ada ya. Misalnya untuk menampilkan semua file itu di terminal bukan dir namanya, tapi apa bukan dir, namanya itu CLS kalau nggak salah ya, CLS. Nah itu pokoknya intinya semua itu sama, cuma yang berbeda adalah namanya biasanya ya, namanya yang berbeda seperti itu. Jadi nanti silakan kalian pelajari atau mungkin cari sendiri fungsi-fungsi yang ada di aplikasi Command Prompt ya, itu. Mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Harapkan kalian bisa aktif. Jika ada yang kurang mengerti, bisa nanti ditanyakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum